Halo guys, pada kesempatan kali ini saya mau mereview film yang berjudul Train to Busan. Film yang dirilis tahun 2016 ini merupakan film yang bercerita mengenai wabah virus yang merubah manusia menjadi zombie. Ada beberapa karakter dalam film ini, yaitu Sung Wook, seorang ayah yang egois dan gila kerja, serta anaknya yang bernama Su-ah. Sang Hwa, suami pemberani, dan Sung Kyung, sang istri, serta sepasang pelajar yang bernama Young Yuk dan Jin Hee. Dan yang terakhir dan paling mengesalkan adalah Young Suk. Kalian akan tahu sendiri deh betapa mengesalkannya orang ini. Film dibuka dengan adegan di mana sebuah truk yang berjalan melintasi suatu area yang dijaga oleh beberapa orang penjaga. Ternyata area tersebut adalah daerah yang sedang disterilisasi. Truk tersebut akhirnya dapat melewati penjaga keamanan dan melintasi sebuah daerah yang sepi, dan truk tersebut menabrak seekor rusa. Rusa itu seketika mati dan supir tersebut melarikan diri. Tak lama, rusa yang sudah mati tersebut hidup kembali dan menjadi zombie. Dan disinilah awal malapetaka terjadi. Scene beralih ke seorang pria bernama Sung Woo yang diajak putri kecilnya yang bernama Su-an yang sedang berulang tahun untuk pergi ke Busan untuk mengunjungi ibunya. Dan mereka memutuskan untuk menaiki kereta jurusan Seoul-Busan. Pada saat kereta akan berangkat, seorang wanita yang dengan lutut yang terluka masuk ke dalam gerbong kereta tanpa diketahui oleh petugas. Wanita ini ternyata sudah terinfeksi virus yang menyebabkan dirinya menjadi zombie. Kereta baru berjalan beberapa saat ketika seorang petugas wanita digigit oleh wanita yang sudah menjadi zombie itu. Tidak butuh waktu lama untuk menjadikan satu gerbong penuh dengan zombie, dan virus tersebut terus menjangkit ke gerbong-gerbong berikutnya. Masinis kereta mengumumkan bahwa kereta akan berhenti di Daejeon, tempat para tentara telah siaga untuk menolong mereka. Namun ketika sampai, keadaan stasiun sepi dan tidak ada orang sama sekali. Ketika mereka menyadari bahwa seluruh tentara telah berubah menjadi zombie, mereka masuk kembali ke dalam kereta. Di sini, Suk-woo, Sang Hwa, dan Young-guk terpisah dengan anak istri dan teman wanitanya. Puncak konflik dari film ini adalah pada saat Suk-woo berusaha untuk menyelamatkan anaknya, Sang Hwa menyelamatkan istrinya yang sedang hamil, dan Young-guk menyelamatkan teman wanitanya. Untuk itu, mereka bertiga harus melewati gerbong-gerbong yang sudah dipenuhi oleh para zombie, agar bisa sampai ke gerbong nomor 13, tempat di mana keluarga mereka berada. Dalam usaha melewati gerbong demi gerbong inilah, akhirnya diketahui bahwa para zombie tersebut lemah dalam keadaan gelap. Pada saat mereka melewati sebuah terowongan, semua zombie tampak kebingungan dan tidak dapat melihat. Alhasil, dengan cerdik, Sung Woo mencari trik bagaimana caranya agar bisa melewati gerbong-gerbong tersebut untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dan akhirnya, Suk Woo dan Sang Hwa dapat bertemu dengan anak dan istrinya. Dalam upaya mereka pindah dari gerbong 14 ke gerbong 15, Sang Hwa terkena gigit oleh zombie. Adegan dramatis pun terjadi. Sang Hwa meminta kepada Sung Wook untuk membawa dan menyelamatkan istrinya. Di sini, Sang Hwa mengorbankan nyawanya agar istri dan rekannya bisa selamat. Terjadi baku hantam antara Sang Hwa dengan para zombie yang diakhiri dengan Sang Hwa berubah menjadi zombie. Sementara itu, Young-guk berusaha memecahkan kaca pintu yang menuju ke gerbong 15. Kaca pun akhirnya pecah. Namun, pintu kembali ditutup oleh penumpang lain agar mereka tidak dapat masuk ke dalam gerbong 15. Setelah terjadi dorong-mendorong, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gerbong 15 kecuali seorang nenek. Seorang penumpang yang egois yang bernama Young Suk mengatakan kepada penumpang lain bahwa mereka yang masuk sudah terinfeksi, dan akhirnya mereka pun diusir ke gerbong 16. Para penumpang di gerbong 15 pun mengikat pintu kuat-kuat agar mereka yang ada di gerbong 16 tidak bisa masuk kembali ke dalam gerbong 15. Namun, siapa sangka justru mereka yang berada di gerbong 16 inilah yang akhirnya selamat. Seorang nenek yang putus asa karena melihat kakaknya yang tidak dapat selamat dan menjadi zombie di hadapannya, malah membuka pintu gerbong 14 yang berisi zombie. Alhasil, seluruh penumpang yang berada di gerbong 15 terinfeksi dan menjadi zombie. Kereta berhenti di sebuah stasiun yang sudah tidak karuan keadaannya.
Sang masinis turun terlebih dahulu untuk mencari kereta yang masih bisa dipergunakan. Yongsuk, penumpang yang egois, bersembunyi di dalam gerbong 15 bersama seorang petugas kereta. Akhirnya, Yongsuk bisa keluar dari dalam kereta dengan menggunakan sang petugas sebagai umpan kepada para zombie. Begitu pula dengan Sungwook dan kawan-kawan keluar mencari gerbong yang aman. Tanpa diduga-duga, sebuah kereta yang terbakar melaju dan menabrak kereta yang baru saja mereka tumpangi. Jinha dan Yungguk terpisah dari Sungwoo dan yang lainnya. Mereka masuk ke dalam sebuah gerbong. Pada saat mereka sedang berusaha untuk membuka pintu gerbong, datang Yongsuk yang sedang dikejar oleh para zombie. Dia kemudian melempar Jinhe ke arah para zombie untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat Jinhe diserang zombie, Yungguk berusaha untuk membantu. Tetapi sia-sia, Jinhe sudah berubah menjadi zombie dan lalu menggigit Yongguk. Sementara itu, sang masinis sudah mendapatkan kereta yang bisa digunakan dan dijalankan. Sesaat, dia melihat Yongsuk diserang oleh zombie. Dia berusaha untuk membantu, tetapi apes. Dia sendiri malah yang diserang oleh zombie, dan Yongsuk malah meninggalkan dia begitu saja. Di tempat lain, Hyuk-woo berusaha untuk menyelamatkan istri Sang-hwa, anaknya dan juga seorang pria gila yang sedang terjebak di antara kereta yang bertabrakan. Istri Sang-hwa dan Su-an akhirnya bisa selamat berkat pengorbanan pria gila tersebut. Setelah berhasil selamat dari himpitan kereta, mereka bertiga pun berlari menuju kereta yang sedang berjalan. Di sini pun terjadi adegan kejar-kejaran antara Hyuk-woo, istri Sang-hwa dan So-an oleh para zombie. Akhirnya, mereka pun dapat menaiki gerbong kereta yang sedang berjalan dan selamat dari kejaran para zombie. Dan ternyata, kereta yang mereka naiki tersebut dijalankan oleh Yongsuk yang sudah terinfeksi oleh virus dan mulai berubah menjadi zombie. Disinilah akhirnya diketahui, Yongsuk yang terlihat jahat dan egois ini mempunyai alasan sendiri mengapa dia harus selamat dan menjadikan orang lain sebagai umpan agar ia bisa selamat. Di atas kereta, Hyuk-woo dan Yongsuk berkelahi yang berujung pada tergigitnya Hyuk-woo oleh Yongsuk. Ini nih yang bikin saya kesel, kenapa sih pemeran utamanya harus kegigit? Setelah berhasil melempar Yongsuk keluar dari kereta, Hyuk-woo yang menyadari dirinya telah terinfeksi dan bisa berbahaya, berusaha untuk menyelamatkan istri Sang-hwa dan Su-an. Ia menjelaskan cara mengemudikan kereta dan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada Su-an. Di sini terjadi drama yang menyentuh. Hyuk-woo keluar dari ruang kemudi dan menuju ujung gerbong. Dia berdiri di sana sambil menangis. Perlahan-lahan terlintas tentang memori dilahirkannya Su-an. Lalu akhirnya dia melompat dari kereta sebelum kesadarannya menghilang. Dengan kata lain, dia bunuh diri sebelum dia berubah menjadi zombie. Su-an pun menangis meratapi kepergian ayahnya. Akhirnya, Sung Kyung dan Su-an pun sampai di Busan. Keadaan di sana sangat kacau, mayat bergelimpangan di mana-mana. Mereka pun memasuki sebuah terowongan yang ujungnya telah dijaga oleh para tentara. Dan mereka pun diselamatkan oleh tentara tersebut. Dan cerita pun berakhir. Oke, sekian review Train to Busan dari saya. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest film untuk direview, silakan meninggalkan pesan di komen ya. Oke, see you next.